Assalamualaikum. Iya. Kok kamu diam? Bentar nih. Ada notif dari mamaku. Hah? Barusan tadi mamaku kirim foto gigi adekku. Kira-kira ini kenapa ya? Nih, coba aku lihat dulu. Oh, kayaknya aku pernah lihat deh. Ada apa? Ini loh, coba lihat. Kayaknya pernah kita pelajari deh waktu kuliah. Iya, Tapi kayaknya pernah lihat deh. Ini yang kemarin bukan sih, kemarin teman kita presentasi itu loh. Kayaknya iya sih. Coba aku cari dulu. Nah, yang ini bukan sih? Cuman kayaknya mirip yang ini deh, kelas 5 kalau dari menurut Ijdas. Iya, Ter. Mirip ya dengan gambar yang kamu tunjukin tadi. Makanya mirip banget sih, Nin. Kalau kelas D5 itu pulpitis irreversible nggak sih? Pulpitis irreversible. Bukannya itu pulpitis reversible ya? Tunggu dulu. Pulpitis itu apa sih? Hah? Kamu nggak tahu, Nil? Daripada bingung. Daripada main game terus. Mending kita nonton video berikut ini. Kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 pada mata kuliah Biologi Mulut 3. Di sini kami akan menjelaskan tentang patogenesis pulpitis. Dengan beranggotakan saya sendiri Atmaraga Saputra dengan ujung NIM 026. Saya Daniel Triputra Sakitan Wijaya dengan ujung NIM 032. Dan saya Muhammad Yadar Rinaldi dengan ujung NIM 37. Jadi yang pertama itu ada pulpitis reversible. Pulpitis reversible ini merupakan kondisi peradangan yang ringan hingga sedang pada pulpa yang disebabkan oleh rangsangan yang berbahaya, di mana pulpa dapat kembali normal atau mampu kembali ke keadaan tidak meradang setelah menghilangkan rangsangan tersebut. Selanjutnya, pulpitis reversible ini dibagi menjadi dua, berdasarkan lamanya waktu rasa sakit. Yang pertama, yaitu pulpitis reversible akut. Rasa sakitnya muncul baru atau belum lama, misalnya dalam hitungan waktu beberapa jam atau beberapa hari. Namun rasa sakit ini akan segera berhenti setelah rangsangan yang memperparah dihilangkan. Yang kedua yaitu pulpitis reversible kronis. Rasa sakitnya sudah ada sejak waktu yang lama, misalnya dalam hitungan beberapa bulan. Dan sakitnya ini segera berhenti setelah menghilangkan rangsangan yang memperparah. Kemudian, penyebab dari pulpitis reversible. Pulpitis reversible ini dapat disebabkan oleh agen apapun yang dapat melukai pulpa. Di antaranya, yaitu yang pertama trauma. Trauma ini biasanya disebabkan oleh pukulan, misalnya pukulan oleh benda tumpul. Selanjutnya ada thermal shock. Thermal shock ini terjadi saat kita melakukan preparasi dengan menggunakan bur yang tumpul, atau membiarkan bur bersentuhan dengan gigi terlalu lama, atau juga karena terlalu panas saat memoles tambalan. Kemudian ada dehidrasi. Dehidrasi yang berlebihan pada kavitas atau iritasi pada dentin di leher gigi. Selanjutnya penempatan tambalan amalgam yang baru yang bersentuhan dengan restorasi gips atau yang menutupi restorasi gips. Dan yang terakhir, rangsangan kimiawi, seperti dari bahan makanan yang manis atau asam, atau juga bisa dari iritasi tambalan, bakteri, dan juga karies. Nah, terjadinya pulpitis reversible dapat dirasakan melalui gejala yaitu yang ditandai dengan rasa sakit yang pendek dan tajam yang berlangsung sesaat. Perlu diingat, rasa sakit yang dirasakan ini selalu spesifik terhadap satu rangsangan, dan akan segera hilang setelah rangsangan dihilangkan dalam beberapa detik. Hal ini lebih sering disebabkan oleh stimulus dingin yang biasanya itu berasal dari makanan atau minuman. Rasa sakit ini juga tidak terjadi secara spontan dan tidak berlanjut ketika penyebabnya telah dihilangkan. Apa itu pulpitis irreversible? Nah, pulpitis irreversible adalah kondisi peradangan pada pulpa yang menetap, simptomatik atau asimptomatik, dengan kondisi pulpa yang tidak dapat disembuhkan kembali. Pulpitis irreversible sendiri ada dua jenis, yaitu pulpitis irreversible simptomatik dan juga pulpitis irreversible asimptomatik. Selanjutnya, pertama-tama, pulpitis irreversible simptomatik. Biasanya disebabkan oleh karies gigi yang dalam atau restorasi. Rasa sakit disebabkan oleh rangsangan panas atau dingin, atau rasa sakit yang terjadi secara spontan. Rasa sakitnya bertahan selama beberapa menit hingga berjam-jam. Bertahan setelah rangsangan termal dihilangkan, serta sifat nyeri yang tajam dan berlebihan. Nyeri sebagai respons terhadap rangsangan termal dan merupakan salah satu atau kombinasi dari gejala-gejala seperti spontan, terus-menerus berlangsung lama, ataupun juga pada malam hari. Lalu yang kedua ada pulpitis irreversible asimptomatik, biasanya disebabkan oleh karies gigi yang dalam atau restorasi, gigi tidak menunjukkan gejala dan jika tidak ditangani pulpa dapat menjadi nekrotik. Nah, terjadinya pulpitis reversible dapat dirasakan melalui gejala yaitu yang ditandai dengan rasa sakit yang pendek dan tajam yang berlangsung sesaat. Perlu diingat, rasa sakit yang dirasakan ini selalu spesifik terhadap satu rangsangan, dan akan segera hilang setelah rangsangan dihilangkan dalam beberapa detik. Hal ini lebih sering disebabkan oleh stimulus dingin yang biasanya itu berasal dari makanan atau minuman. Rasa sakit ini juga tidak terjadi secara spontan dan tidak berlanjut ketika penyebabnya telah dihilangkan. Selanjutnya, apa sih gejala dari pulpitis irreversible? Pada tahap awal pulpitis irreversible, rasa sakit yang muncul dengan tiba-tiba dapat disebabkan oleh seperti perubahan suhu yang tiba-tiba, terutama suhu dingin,
bahan makanan yang manis atau asam, rasa sakit yang sering berlanjut ketika penyebabnya telah dihilangkan, dan mungkin datang dan pergi secara spontan tanpa penyebab yang jelas. Pasien mungkin menggambarkan rasa sakit sebagai tajam, menusuk, dan umumnya parah. Munculnya rasa sakit mungkin dapat putus-putus atau terus-menerus, tergantung pada tingkat keterlibatan pulpa dan apakah itu terkait terhadap rangsangan eksternal. Pasien mungkin juga mengeluhkan nyeri postural, yaitu perubahan posisi, membungkuk atau berbaring, memperburuk nyeri. Hal ini disebabkan oleh peningkatan tekanan intrapulpal ketika pasien mengubah posisi dari postur berdiri ke posisi terlentang atau berbaring. Pasien mungkin juga mengalami rasa sakit yang merujuk ke gigi yang berdekatan, ke pelipis atau ke sinus ketika gigi posterior atas atau ke telinga ketika gigi posterior bawah terpengaruh. Pasien sering terjaga di malam hari karena rasa sakit karena nyeri nokturnal yang tidak dapat ditoleransi serta sulit untuk dihilangkan. Kemudian patogenesis pulpitis reversible. Pulpitis reversible ini terjadi karena bakteri pada karies dan juga dapat terjadi karena trauma. Karies pada emel dan dentin mengandung banyak bakteri sehingga menembus lapisan lebih dalam dari dentin. Ini disebut juga dengan stimulus kimia. Kemudian untuk stimulus mekanik atau fisik, merupakan trauma yang terjadi karena cedera pada gigi, sehingga tekanan pada pembuluh darah di pulpa meningkat. Stimulus kimia dan stimulus mekanik atau fisik menstimulasi sel-sel dalam pulpa untuk menghasilkan produk yang akan mempengaruhi pembuluh darah. Sel tersebut yaitu sel neuron yang menghasilkan neuropeptida berupa substansi P dan calcitonin gene-related peptide. Kemudian sel mas menghasilkan histamin, sel odontoblas menghasilkan prostaglandin, serta protein plasma dalam darah melepaskan bradikinin. Sel endotel dan makrofag menghasilkan kemokin interleukin 8 dan monosit kemoattractant protein yang berperan menarik neutrofil dan monosit dari pembuluh darah ke jaringan yang menerima stimulus dari antigen. Selanjutnya, produk yang dihasilkan dari sel neuron, sel mas, sel odontoblas, dan protein plasma darah akan menyebabkan vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah dan peningkatan permeabilitas pembuluh darah. Setelah terjadi vasodilatasi dan peningkatan permeabilitas pembuluh darah, tentu akan menyebabkan migrasi sel yang ada dalam pembuluh darah menuju ke jaringan, di mana sel tersebut termasuk monosit dan juga neutrofil. Monosit sendiri akan berdiferensiasi menjadi makrofag, di mana baik makrofag dan juga neutrofil yang bergerak menuju jaringan tadi akan menghasilkan produk lisozim dan juga reaktif oksigen stres berupa superoksida anion, hidrogen peroksida, dan juga hidroksil radikal. Sebenarnya, peran kedua produk ini sebagai fagositosis bakteri serta produknya maupun sel yang sudah rusak. Namun dalam kondisi ini makrofag dan neutrofil akan memproduksi lisozim dan neros secara berlebihan, sehingga sel sehat dalam pulpa, dalam hal ini sel gas, juga akan mengalami kerusakan. Jadi akibat dari bakteri dalam karies, stimulus mekanik, dan juga kimiawi akan menyebabkan kondisi inflamasi yang mengenai dinding pulpa dan dapat kembali normal setelah perawatan atau yang disebut dengan pulpitis reversible. Selanjutnya adalah patogenesis dari pulpitis irreversible. Ketika pulpitis reversible tidak dilakukan perawatan, akan terjadi inflamasi terus berlanjut dan akumulasi bakteri akan mencapai kamar pulpa, di mana makrofag akan gagal memfagosit bakteri dan menyebabkan bakteri semakin banyak. Hal itu akan menyebabkan membran sel dalam pulpa terjadi lisis dan sel odontoblas dan fibroblas menjadi mati. Ada pula ketika makrofag mensekresikan MMP atau matriks metaloproteinase akan mendegradasikan kolagen tipe 1 pada sel pulpa. Sel dendritik dan makrofag bertindak sebagai APC atau antigen presenting cell yang mengenalkan antigen ke limfosit T helper. Limfosit T helper menginduksi limfosit B dan berdiferensiasi menjadi sel plasma. Sel plasma hasil diferensiasi dari limfosit B akan menghasilkan antibodi yang berfungsi sebagai opsonisasi, yaitu pelapisan partikel antigen oleh antibodi, sehingga lebih mudah dikenal dan difagositosis oleh sel fagosit. Dengan kata lain, akan mempermudah terjadinya proses fagositosis. Nah, tapi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu lisozim dan neros berlebih, sehingga dapat merusak sel dan jaringan dalam pulpa yang berujung pada lisisnya membran sel dalam pulpa. Berawal dari pulpitis reversible yang tidak dilakukan perawatan, sehingga inflamasi dan akumulasi bakteri semakin banyak, disertai dengan kegagalan hemodialisis yang berujung pada lisis membran sel dalam pulpa, sehingga terjadinya kematian sel, ditambah dengan degradasi kolagen akibat sekresi MMP. Maka akan terjadi peradangan pada pulpa yang tidak dapat kembali normal atau yang dinamakan sebagai pulpitis irreversible. Baiklah, sekian video penjelasan dari kami. Kami dari kelompok 1 pamit undur diri dan kami ucapkan banyak-banyak makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.